Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah bagi yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah al-buhtan wal iftira. Buhtan kalau bahasa kontemporernya adalah hoax, yaitu dibuat-buat berita palsu, disebar-sebarkan hingga orang dapat tertipu, kemudian dia dapat salari dari kebohongannya itu. Al-iftira atau buhtan sama itu, al-iftira adalah al-kadzib wal ikhtilaq, yaitu bohong yang dibuat-buat. Al-iftira al-kadzib fi haqqil ghair bima la yartadihi, yaitu berbohong mengatasnamakan orang lain yang mana orang itu pasti tidak terima. Al-buhtan sama dengan al-iftira. Jadi kalau bahasa milenialnya sekarang internet adalah suka menyebarkan berita-berita hoax, itu berita-berita yang tidak berdasar. Zaman akhir penuh dengan kebohongan, banyak kebohongan. Yang bohong dibenarkan, yang benar dibohongkan, dibalik. Yang jujur dikira penipu, yang penipu dibilang jujur. Itulah substansi daripada Dajjal. Dajjalnya belum nampak, tapi nilai-nilai kedajjalannya sudah ada. Dalam hadis itu kan salah sunat dajjalun gitu. Sampai 30 pembohong-pembohong besar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib wa huwa yud'a ilal Islam. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Yang paling zalim, yang sangat zalim adalah orang yang membuat-buat berita atas nama Allah, berita kebohongan. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Ada orang bikin berita palsu dinisbatkan kepada orang mukmin mukminat, padahal orang mukmin mukminat enggak punya dosa. Dia tidak berbuat dosa itu maksudnya, tapi dia timpakan nama perbuatan itu kepada orang mukmin. Itu buhtan, itu hoax, itu fitnah. Tidak realistis, tapi dinisbatkan kepada kaum mukmin. Katanya kaum mukmin itu keras, katanya kaum mukmin itu tidak bisa toleransi, itu adalah hoax. Orang mukmin disuruh toleransi. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah memerintahkan kita untuk berkomunikasi. Kata siapa tidak toleransi? Suruh toleransi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'dhamil fira ay yadda'iya ar-rajul ila ghairi abihi. Termasuk dosa penipuan hoax yang besar adalah seseorang menisbatkan dirinya kepada seorang ayah yang bukan ayahnya karena ingin mulia. Saya keturunan bapak itu, saya anak bapak itu, padahal bukan. Au yuriya ainahu malam taro. Dia ngakunya mimpi A padahal dia enggak mimpi. Dia ngakunya mimpi B padahal dia enggak mimpi. Dia berbohong. Tadi malam saya mimpi begini-gini padahal tidak. Itu termasuk firyah atau disebut buhtan. Itu adalah hoax. Itu termasuk dosa. Au yaqula ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul, atau menisbatkan ucapan, perbuatan, takrir kepada Nabi padahal Nabi tidak begitu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, jangankan kita manusia biasa bukan Nabi, dipalsu-palsukan beritanya. Yang Nabi aja dibikin berita palsu untuk Nabi yang tidak punya dosa sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, atadaruna mal ghibah? Apa ghibah itu? Kalau bahasa ghibah itu gosip, ngomongin orang. Kalau Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi, zikruka ahaka bima yakrah, kamu nyebut
sesuatu tentang kawanmu, dia enggak suka. Gitu. Kila afaraita in kana fi akhi ma aqul. Kalau realitanya begitu gimana ya Nabi? Qala, Nabi menjawab, in kana fi ma taqul faqad ightabtah. Kalau itu realita, kawanmu enggak suka itu namanya ghibah. Wa illam yakun fi faqad bahattah. Kalau tidak terjadi, tidak begitu, tapi kamu buat begitu, namanya hoax atau buhtan, yaitu berita bohong. Ini fitnah, lebih besar lagi dosanya. Yang realita diceritakan aja nggak boleh. Ini dibuat-buat supaya nama orang itu rusak, namanya wal fitnah akbar atau wal fitnah tu asyaddu minal qatl. Kalau dibunuh fisik mati, insya Allah masuk surga. Tapi difitnah karakternya, dikira berzina, dikira minum khamr, dikira koruptor, padahal tidak. Sehingga jelek buat dirinya, dia masih hidup, masih sakit perasaannya, keluarganya sakit perasaannya, anaknya malu, kerabat-kerabatnya malu. Ini pembunuhan karakter. Kalau pembunuh fisik mati selesai. Tetapi pembunuh karakter ini membahayakan, buhtan atau iftira. Maka para hadirin, kita hati-hati dengan berita-berita bohong yang menyebar sekarang di internet. Harus selektif betul ketika membaca berita-berita. Lebih baik baca Al-Quran, pasti benar. Kalau kita baca berita internet belum tentu benar dan banyak kebohongan. An Abdullah, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ghibah an tadhkura min akhika syai'an ta'lamuhu minhu. Ghibah itu kata Ibnu Mas'ud, kau sebut sesuatu yang kau ketahui dari kawanmu, kawanmu enggak suka. Fa idza dzakartahu bima laisa fi fadzalikal buhtan. Kalau enggak sesuai, enggak ada, kamu buat-buat, itu namanya buhtan, hoax. Qala Fudail, fi akhir zaman qaumun bahatun ya. Di akhir zaman sekarang ini, akhir zaman ini banyak komunitas bahatun, yaitu hok-hok, yaitu kaum-kaum yang suka bikin sihir dengan kata, dengan media, dengan berita-berita bohong. Ayyabun, suka mencela-cela ke sana kemari, mencela si A, dicela si B, sampai Z dicela semua. Manusia kan tempat salah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seharusnya begitu, dimaafkan, diingatkan, bukan dicela-cela. Fa innahum asyrarul khalqi, kata Fudel, itu makhluk yang jelek. Laisa fi qulubihim nurul Islam, hatinya tidak ada cahaya Islam. Wa hum asyrar, mereka orang buruk. La yartafi' lahum ilallahi amal, amalnya tidak bisa naik pada Allah. Karena dia suka mencela-cela, bikin berita bohong. Nanti yang difitnah itu dia mendapatkan pahalanya. Aibnya orang yang dicela-cela itu, dosanya lari ke orang yang mencela-cela itu. Jadi yang terdolimi sebenarnya mendapatkan hasil investasi tanpa modal. Dicela, diomongin, itu adalah investor tanpa modal. Maka di akhir zaman beruntung jadi orang yang terdolimi dan sangat celaka orang yang dolim, termasuk yang menyebarkan, yang membuat berita-berita hoax ini. Qala Sahal ibnu Abdullah, man salima minal ghibah salima minaz zur. Siapa yang tidak ghibah, insyaallah dia tidak bersaksi palsu. Wa man salima minaz zur salima minal buhtan. Siapa tidak bersaksi palsu atau saksi persaksian dibuat-buat, tidak sebenarnya, maka dia tidak mungkin dia berbuat hoax. Sekarang macam-macam buhtan atau iftira. Al-iftira 'ala Allah, dia membuat-buat atas nama Allah. Ini dosanya sangat besar. Bisa berbentuk Allah mengatakan begini, Allah mengatakan begitu, padahal tidak seperti itu. Ini termasuk iftira atau buhtan. Allah aja dibuat seakan-akan mengatakan, padahal tidak. Berani sekali dia kepada Allah. Tadi yang kita sebutkan di depan, wa man adlamu mimman iftara 'alallahi al-kadzib. Pada Allah aja dia bikin hoax. Bagaimana pada makhluknya? Luar biasa. Yang bentuk kedua adalah ayufassir muta'ammidan kalam Allah bighairi ma aradallah. Dia menafsir Al-Quran dengan sengaja sesuai hawa nafsunya, tidak dengan
bil ma'sur, dengan ucapan-ucapan atau tafsirnya para ulama terdahulu. Maka kita harus hati-hati kalau membaca Al-Quran. Kita kalau menafsiri kembali kepada referensi bil ma'thur, seperti tafsirnya Imam Suyuti, tafsir bil ma'sur, ad-durar al-mansur, itu termasuk bil ma'sur. Kemudian al-iftira ala rasul, juga hoax atas nama Nabi. Seperti Nabi mengatakan begini, padahal tidak. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau menjelaskan hadis tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya, atau penjelasan para syurrah, yaitu para ulama-ulama ahli hadis seperti Ibnu Hajar, tapi dia jelaskan sesuai dengan hawa nafsunya. Itu termasuk iftira ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-iftira alal mu'minin. Dia bikin hoax merugikan kaum mukminin. Kaum mukmin enggak begitu, dibuat-buat begitu. Sekarang efek daripada iftira atau buhtan atau hoax ini. Al-muftari ala Allah subhanahu wa ta'ala a'zamul zalimin wal mujrimin. Yang sangat zalim, sangat sangat maksiat, mujrim itu adalah orang yang bikin berita-berita palsu atas nama Allah. Yang kedua, al-iftira wal budan simatu kulli kafir. Bahwasanya orang yang tidak beriman itu ini, yaitu iftira budan adalah ciri orang-orang yang tidak punya iman. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minun bi ayatillah. An-Nahl 105. Yang ketiga, yu'addi lil wuqu' fi syirki wal bidah. Jadi berbuat hoax ini bisa menyebabkan syirik. Karena sebenarnya orang maksiat itu termasuk asyirkul asghar. Dia sebenarnya Allah melihat, Allah mendengar, tapi dia maksiat, berarti kan seakan-akan menegasikan kehadiran Allah. Yang keempat, sababun fil khirman minal hidayah. Orang yang bikin berita bohong itu susah mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu ibarat air jernih dalam teko, dia akan dituangkan ke gelas-gelas yang bersih. Kalau gelasnya kotor penuh dengan hoax, malaikat enggan menuangkan air bersih itu. Gitu. Begitu juga jiwa kita kalau kotor, rahmat Allah, anugerah Allah sama malaikat tidak dituangin. Kalau gelas-gelas jiwa kita bersih, banyak istighfar, dituangin, habis dituangin lagi karena bersih. Kalau kotor dicuci dulu, istighfar, insya Allah mengundang air-air bersih yang lain. Air ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kelima, sababun fi adamil falah, akan rugi di akhirat orang yang suka berbohong. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun, tidak akan beruntung. Yu'addi ila dzulli wal mahana, dia akan terhina di dunia ini karena orang dibohongi sekali, dia kita enggak percaya. Sababun fi buqu'il adab fid dunya, menyebabkan siksa di dunia ini. Orang yang bikin berita bohong sebenarnya tidak hanya yang difitnah itu susah, dia sendiri kepikiran karena dia menentang fitrahnya. Fitrah manusia itu enggak suka bohong. Dia menentang fitrahnya, dia susah sendiri. Karena fitrah manusia itu suka kebaikan, kebenaran, keindahan. Dia malah suka kebohongan. Berarti dia menipu dirinya sendiri. Dia yang susah sendiri. Matahari yang sejelas itu ditutup dengan selimut, ya kebakar sendiri, dia kehilangan selimut. Begitu juga kebenaran. Kebenaran itu jelas, enggak usah dibuat-buatlah berita bohong itu. Kemudian sebab orang bisa berbuat hoax ini kenapa? Pertama adalah asyirku billah. Dia adalah syirik kepada Allah. Ya tadi itu. Intinya kan tauhid, meyakini semuanya ini adalah dari Allah. Semua fasilitas bumi ini untuk Allah, kita gunakan untuk Allah, tapi malah untuk kebohongan hawa nafsu. Itu kan bagian daripada syirik pada Allah. Al-qaulu 'ala Allahi wa rasuli bighairi ilmin, yaitu berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Maka sebelum
kita tasaddur fil fatwa, tasaddur fil aqwal, apa saja kita siapkan bacaan, kita kuatkan kepada guru. Yang ketiga adalah al-ikhtilaf wa tafarruq wa tahazzub. Penyebab perpecahan itu berita bohong. A, B dikasih berita-berita palsu, ini menyebabkan makin terpisah. Justru tidak termasuk bohong kalau A dan B bertengkar, kemudian kita sebut kebaikan-kebaikan si B di depan si A, kebaikan-kebaikan si A di depan si B supaya mereka akur, itu juga tidak termasuk bohong. Yang keempat at-ta'assub wa taqlid al-amma, fanatisme, yaitu fanatik dan taklid buta. Jadi tanpa basirah, tanpa basar dan basirah, tanpa melihat secara empiris yaitu basar, tanpa melihat secara intuitif yaitu basirah. Buta semua. Jadi harus mempertajam dengan kebaikan-kebaikan kesolehan yaitu mata batin kita, dan dengan perbuatan-perbuatan yang soleh yang real yaitu diwakili oleh pandangan, diwakili oleh pendengaran, indera-indera kita. Yang keenam adalah kasratul kalam bila faedah, terlalu banyak bicara tanpa manfaat. Itu juga bagian daripada sebab iftira. Istimra'ul kadhib wal ghibah wan namimah. Orangnya yang biasa mengeluarkan kata-kata bohong, biasa ghibah, biasa adu domba, itu nanti mengakibatkan hoax, bikin berita palsu gitu. Maka para jamaah ahad pagi yang dirahmati Allah, di zaman akhir ini kita protect diri kita dengan takwa pada Allah, merasakan kehadiran Allah, pandangan Allah, pendengaran Allah, semuanya itu dilihat oleh Allah. Maka kalau kita merasakan itu, kita enggan berbuat kemaksiatan. Maka takwa ini adalah termasuk terapi menghilangkan perbuatan yang maksiat, terutama yang kita bahas al-iftira wal buhtan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.